Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita berjumpa lagi dengan pelajaran sejarah Indonesia. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari materi mengenai kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin kalian memperhatikan video berikut. Wacana masa jabatan Presiden 3 periode lagi-lagi bergulir. Wacana itu dimunculkan oleh sejumlah pihak, mulai dari jajaran menteri, elit partai politik, hingga yang terbaru oleh para pendukung Jokowi. Respons Jokowi dalam 4 Setelah kalian melihat video tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan? Betul sekali, jawaban yang bagus. Nah, anak-anak, 1 tahun yang lalu rakyat Indonesia itu sempat dihebohkan dengan isu bahwa presiden yang tengah menjabat saat ini akan menjabat selama 3 periode. Nah, kemudian apabila kita hubungkan dengan masa Orde Baru, Soeharto yang menjadi presiden di Indonesia pada saat itu menjabat selama 32 tahun, yang tentunya tidak mencerminkan adanya demokrasi dan juga penerapan Pancasila serta Undang-Undang Dasar secara konsekuen pada saat itu. Nah, sekarang Ibu ingin kalian membayangkan apa yang terjadi apabila hal tersebut terulang kembali di struktur pemerintahan bangsa Indonesia saat ini. Sebagai rakyat Indonesia, apakah kalian akan memilih diam saja melihat hal tersebut? Lalu, apa yang akan kalian lakukan? Wah, keren sekali jawaban kalian. Nah, anak-anak, pada intinya apabila wacana presiden 3 periode itu terlaksana, tentunya akan berdampak pada regenerasi kepemimpinan. Bukan hanya kepemimpinan di pusat, kepemimpinan di daerah juga kemungkinan akan terdampak. Artinya, apabila seorang presiden menjabat selama 3 periode, maka tidak menutup kemungkinan nantinya akan ada gubernur 3 periode, kemudian wali kota 3 periode, kemudian ada juga bupati 3 periode, dan lainnya. Sehingga Pancasila dan undang-undang itu sudah tidak tercermin lagi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, pada masa Orde Baru, justru sistem demokrasi yang berlangsung pada saat itu bersifat semu. Artinya apa? Artinya, demokrasi yang berlangsung pada saat itu malah diatur sedemikian rupa untuk kepentingan pemerintah. Nah, hal tersebut tercermin dari adanya pemilu 1971. Mungkin kalian sudah tahu kalau dilaksanakannya pemilu 1971 ini harusnya menjadi pesta demokrasi rakyat, tetapi malah diatur sedemikian rupa untuk memenangkan Golkar. Nah, pemilu 1971 ini memiliki tujuan yang bagus sebenarnya, yaitu untuk membentuk elemen pemerintah secara demokratis karena semenjak Orde Lama tidak pernah lagi ada pemilu untuk menentukan organisasi birokrasi politik nasional Indonesia. Nah, sedangkan secara khusus, pemilu 1971 ini bertujuan untuk melegitimasi kekuasaan pemerintahan Orde Baru. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa dalam pemilu 1971 ini diatur sedemikian rupa untuk memenangkan Partai Golkar. Nah, Golkar ini dianggap sebagai kendaraan politik pada masa Orde Baru. Nah, selain pemilu 1971, kehidupan politik pada masa Orde Baru juga diwarnai dengan adanya kebijakan dui-fungsi ABRI. Nah, sedangkan untuk kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru, terdapat rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita dan juga Revolusi Hijau. Baik anak-anak, berbicara mengenai Orde Baru, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu ingin kalian memperhatikan gambar berikut. Adakah yang mengetahui gambar berikut ini memperlihatkan peristiwa apa? Ya, betul sekali. Gambar tersebut merupakan gambar dari para mahasiswa yang pada saat itu melakukan demonstrasi untuk menuntut adanya reformasi. Nah, salah satunya itu mereka menuntut adanya supremasi hukum. Nah, dengan adanya peristiwa reformasi 1998 ini juga berdampak kepada jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Sekarang, coba kalian renungkan betapa besarnya peran mahasiswa atau generasi muda dalam membentuk suatu bangsa. Nah, Ibu teringat quotes dari Presiden Soekarno yang mengatakan bahwa 1.000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Nah, berdasarkan quotes tersebut, kita dapat mengetahui bahwa kalian sebagai generasi muda ini berperan sebagai agent of change yang akan membawa perubahan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik ke depannya. Lalu, bagaimana caranya agar kalian dapat menjadi agent of change? Apakah dengan berdemo?
Nah, tentunya banyak cara yang bisa kalian lakukan dalam memaknai agent of change. Kalian adalah seorang pelajar. Oleh karena itu, salah satu cara yang bisa kalian lakukan dalam memaknai agent of change ialah dengan rajin belajar. Alhamdulillah anak-anak, kegiatan belajar hari ini sudah selesai. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Terima kasih karena kalian telah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan aktif. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Sampai jumpa di pelajaran sejarah Indonesia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.